Si Indonesia hebat hebatlah, apenas 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 sejahtera, apenas 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 untuk Indonesia. Hmm. Halo, selamat siang, Bapak Ibu peserta semuanya. Untuk Ibu Hermin, narasumber kita apakah sudah masuk ke dalam Zoom? Bu Hermin? Sudah Bu, udah Ya. masuk. Mohon maaf tadi ada ini, ada macet sedikit gitu, mati tadi sebentar. Tapi sekarang Eh, gitu. iya. Oke, baik. Boleh Bu, kita mulai lagi. Di Mm-mm. mana? Kayaknya sampai jam 2 kali ya Bu, baru kita tanya jawab boleh? Ya, boleh. Kita Boleh, tutup boleh, lagi. boleh Bu. Untuk materinya boleh kami persilakan lagi. Oke, saya lanjut ya. Oke, kok nggak ada mas cari kata tadi? Dibuka dulu. Maaf, buka ulang ya. Ulang. Iya, tadi masih. Lanjut, lanjut. Lambat. Iya, dia mati total, nggak ini. Harus kita buka dulu. Iya, iya, nggak bisa gitu. Iya, ini. Belum bisa dibuka filenya sebentar ya. Boleh Bu, boleh. Iya, bentar. Kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman? Iya, kan ini dibuka dulu. Dari saya. Nah, saya. Itu tinggal lihat. Bu, atau lagi pas menunggu ini ada pertanyaan ini Bu dari dari Ibu Rita Boen. Halo, iya Bu, Halo Bu, mohon ini maaf ini ada bukanya agak susah karena apa udah Bu? mati tadi. Ini ada pertanyaan atau kita jawab pertanyaan dulu Bu Mm-mm. sambil menunggu dibuka. Selamat siang.
Apakah impor pipa sprinkle untuk building perlu SNI? Untuk impor pipa perlu SNI sama TKBM. Perlu SNI dan TKBM. Udah, Bu? Ada lagi? Dua ya? Satu lagi. Iya, belum bisa dibuka. Ini kenapa nggak bisa dibuka? Nggak bisa dibuka. Matiin mati ini coba. Jadi takutnya mati lagi nanti. Nggak matiin mati. Belum. Nah, bisa. Ini nggak bisa terbuka. Buka dari WhatsApp aja. Ya, nggak bisa buka nanti komputer. Hmm. Ini dari WhatsApp nggak jadi. Ini selamat siang. Dari kontraktor PT Jessica, kita ada proyek konstruksi di Pekanbaru. Dan kita mau bawa barang ke Batam. Berarti Pekanbaru Batam, dokumen 03. Di Batam kan susah bawa barang keluar. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara dan syarat-syarat untuk bawa barang dari Batam ke Pekanbaru, lokasi pekerjaan konstruksi kita? Yang ini sifatnya sementara atau dipakai terus ya, Bapak Ibu? Bapak siapa? Bapak, Untuk sementara, Bu. ya, Sementara. sementara ya. Berarti dia ekspor sementara gitu ya, Pak ya? Mau dipinjamkan gitu, Iya, barangnya ini berupa kabel, Bu. Kabel. kabel. Berarti dari Iya. Pekanbaru masuk Batam gitu ya, Pak? Enggak, dari Batam kabelnya kita bawa ke Pekanbaru. Oh, nanti balik lagi ke Batam. Enggak lagi, kita ada konstruksi Oh, di enggak situ, lagi. pasang Berarti dia kabel. pakai dokumen 03 Ini Bapak ngurus sendiri atau melalui PPJK? Urus sendiri, Bu. Urus sendiri. Berarti untuk syarat ekspor itu kan harus ada invoice packing list sama izin usaha PT kawasan yang ada di Batam, Pak. Baru kita buka di nya untuk persyaratan dokumennya kirim ke Pekanbaru. Dia pakai forwardernya Lescargo atau kontainer? Kargo, Bu, kargo. Lescargo, ya. Di situ LCL nanti di packingannya, Pak. Oh, siap, siap. Kalau syarat dari kontraktornya apa aja, Bu ya? Kalau persyaratan dari kontraktornya, eh, kabel tadi itu berapa Pak banyaknya? 150 meter, Bu. 150 meter berapa kilo? Sekitar 100 kilo lah. 100 kilo LCL berarti dia nggak ini Pak. Nggak satu kontainer barangnya sedikit. Itu Iya. melalui jasa ekspedisi yang bisa ngurus ini Pak. Kalau misalnya dia Batamindo sama Windsor kan yang harus pakai kontainer. Kalau ini LCL, minta sama forwardernya yang LCL ini Pak. Dia pakai tram gitu, mobil tram gitu. Siap, siap. Dengan Berarti kalau Bapak apa saya bicara? Fernando, Pak, Bu. Oh, Bapak Fernando ya, baik. Iya. Ya begitu Pak. Ada izin. Dari bea cukainya nggak ada ya, Bu ya? Untuk dari kontraktor ke bea cukai.
dari kontraktor ke bea cukai kan cuma invoice sama packing list sama izin usaha BP kawasan sama NIP, Pak. Bidang usaha Bapak sesuai KPI itu, di KPLI OSS-nya itu. Di NIB-nya itu harus sesuai bidang usaha yang Bapak mau ngirim barang. Iya. Kalau udah Ber- sesuai, nggak apa-apa. Sama Oh, KPS-nya itu nggak boleh salah. siap, siap. Oh, NIB atau sertifikat badan usaha ya? Iya, yang izin usaha BP kawasan diterbitkan oleh Badan Pengawasan IPB Batam. Yang kod suratnya warna di hijau tuh gitu, Pak. Ada contohnya juga. Kalau itu Bapak udah ngurus, udah bisa. Yang surat apa itu, Bu? Izin usaha BP kawasan itu Pak syarat ekspor impor untuk dokumen ke bea cukai di Batuan Pak. Oh, belum, belum. Bapak itu diurus dulu kan mau ngurus sendiri kan walaupun PPCK sama Heeh. sama kita sendiri kita harus ada NIB KTP Hmm. direktur pasti ada sama izin usaha BP kawasan. Batam ke Pekanbaru TPS 301. Oh, siap, siap, siap. Barang Berarti tersebut dari mana, Pak? Dari Batam asli atau dulunya dari Singapura atau dari Jakarta? enggak dari Batam, karena distributornya ini kan di Batam. Iya, berarti kalau barang keluar dia kena PPN 11%, Pak. Oh, Dari gitu, harga Bu. invoice. Gitu. Oke, oke. Kena PPN ya, Bu ya? Ya, tapi kalau barang tadi dari Jakarta atau dari Singapura kan udah masuk ke tunjukkan dokumen PPN 701-nya, Pak. Hmm. Ini kan distributornya kan beli barangnya dari Jakarta. Hmm. Nah, Berarti harus baru, ada dokumen dari Jakarta tadi, Pak, untuk oh, dilanjutkan mau pergi ke Pekanbaru. Berarti awalnya dia 03. mm, 03 kan ada pembebasan PPN 11% saat kita pengurusan PPBJ. mm, Barang udah masuk 03, barang Bapak ini kan mau dikirim ke Pekanbaru. Berarti ah, ah. dokumen tadi itu dilengkapin gitu, Pak. Ada dokumen lamanya gitu Oke. Oh, supaya kalau, Bapak nggak bayar 11% lagi datang ke mm, Pekanbarunya. oh, kalau nggak ada tetap bayar PPN 11% ya? Ya, itu. Mm, Makanya kalau kita 03 Jakarta ke Batam, lebih baik kita ngurus PPBJ-nya, Pak. Supaya kita bebas PPN 11%. oke, siap, siap. Iya, barang apa aja. Jasa juga. Berarti yang perlu izin usaha bebas kawasan ya, Bu ya? Ya, itu perlu Bapak mulai sekarang diurus dulu sebelum Bapak melakukan pengiriman barang kemanapun. LJP dan PLJP. Siap, siap. Oh, Ya, barang Bapak kan nggak diproduksi. Itu ah, ah. nanti dijual lagi atau dipakai, Pak? Dipakai karena kita kan ada, oh, itu kan konstruksi kita. Ya, Berarti, berarti kalau untuk eh, dipakai dan untuk diproduksi, apinya api P. Kalau Bapak barang tadi nggak diapa-apain, Bapak mm, mau jual lagi, berarti api Bapak api umum. Itu ya, Pak ya, oke, 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 tambahan oke. dari saya. Siap, Kira-kira ada siap. lagi, Pak? Untuk sementara sudah, Bu. Ya, paham dari sini. Untuk pertanyaan yang lain, yang Ibu izin bertanya apakah masih dapat dilayani pemenuhan kewajiban kepabeanan bagi pengguna jasa yang belum mendapatkan akses kepabeanan. Bisa Bu, perusahaan Ibu di mana? Dengan Ibu Ade Rahmadani ya. Bisa segera diuruskan urus pilatingnya ke Bea Cukai. Akses kepabeanannya baru kita nanti punya akun namanya Jaisa 40. Yang Bapak Fernando tadi nanti setelah izin usaha BP kawasannya juga begitu ya Pak ya. Oke, oke, siap, siap. Baru nanti Bapak punya akunnya udah bisa ngurus sendiri. Siap, siap. Terus Ibu Ade Ramadhani udah paham dari sini? Bisa pertanyaan, dua lagi pertanyaan dari Bapak Ibu.
dari PT OO Era Mandiri. Bidang usahanya apa, Bu? Ibu Ade. Maaf, Bu. Jadi seperti Pak Fernando tadi, kalau mau kirim keluar Batam, harus melampirkan dokumen 03, betul. Asal barang yang dimiliki dari penjual di Batam di mana Pak Fernando beli kabelnya. Iya, karena untuk supaya kita ringan dari PPN 11% ya, Bu. Oke, satu lagi. Belum bisa dibuka kayaknya. Kenapa ya? Hmm, bisa. Bu, Coba izin Bu, mau nanya lagi. Kalau boleh. PPBJ nggak perlu ya Bu ya, lampirannya itu. Kalau 03 perlu, Pak. Oh perlu ya PPBJ ya. Hmm. Kalau 01 kita tinggal menunjukkan dokumen tadi, dokumen sebelumnya. Siap, siap. Hmm. Oke, oke. Belum bisa dibuka Mas Agus. Gimana ya? Kalau di website nggak mungkin. Iya, nanti nunggunya lama. Bentar. Ini kan. Ini nggak bisa dibuka. Kurang sedikit lagi. Nah, saya juga belum bisa dibuka. Tadi komputer mati. Saya buka lagi, harus merestart komputer. Saya perlu waktu lagi. Atau kita buka tanya jawab aja lagi ya, Bu. Ya, tanya jawab lagi boleh? Ah, ah. Boleh Bapak Ibu yang masih ada ingin bertanya ke Ibu Hermin terkait PPJK, dipersilakan untuk bertanya. Ini tinggal buka ini aja. Kenapa nggak bisa? Coba saya yang lainnya. Saya yang lain nggak bisa buka. Apa kok kulit bisa? Ya, kan dia harus di restart dulu. Cuma kalau di restart nanti lama. Iya, harus tinggal restart kan nggak mungkin. Kalau mau bisa bisa. Nah, bisa. Atau kami coba buka dari sini ya, Bu. Ya boleh, nggak Sandi? Kita coba bantu buka ya, Bu. Ah, udah. Oh, itu.
Oke. Ya, tadi sudah sampai sekitar 200 berapa tadi? Lanjut. 216. 216 Mbak. Udah. Sampai di sini tadi. Belum. Pengangkutan barang tertentu tidak sampai ke kantor pabean. Jadi pengangkut, setiap orang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya. Dipidana penjara minimal 1 tahun maksimal 5 tahun atau pidana uang 10 juta maksimal 1 miliar. Next, Mbak. Sanksi pemalsuan dokumen. Setiap orang dilarang memalsukan dokumen kepabeanan. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan kena sanksi. Membuat, menyetujui atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui oleh pasti diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102. Sanksi tersebut penjara 2 tahun, maksimal 8 tahun, denda uang 100 juta, minimal dan maksimal 5 miliar. Next. Mengakses secara tidak sah sistem komputer di bidang kepabeanan. Secara tidak sah mengakses sistem komputer di bidang kepabeanan. Yang dimaksud dengan mengakses itu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk login ke sistem kepabeanan. Login ini memasuki terhubung dengan suatu sistem elektronik sehingga dengan masuk atau dengan keterhubungan itu pelaku dapat mengirim atau informasi melalui atau yang ada pada sistem. Next. Setiap orang mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102, 102A atau pasal 102B. Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan. Kemudian menghilangkan, menyetujui atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean atau catatan, menginginkan atau menyediakan belangko faktur dagang dari perusahaan domisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai pelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang ini, kena sanksi pidana dan denda minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun, untuk uangnya minimal 500, maksimal 3 M. Kemudian membuka, melepas, merusak kunci segel atau tanda pengaman. Di setiap kontainer itu, setiap ada segel, nggak boleh kita membuka sendiri. Oke, lanjut. Nah, ancaman pidana terhadap PPJK. PPJK importer, eksportir. Eksportir, importir, kedudukannya sama dengan PPJK. Jika eksportir importir tidak ditemukan, PPJK yang bertanggung jawab untuk melakukan pengurusan pemberitahuan pabean apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana. Ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya. Atas kuasa menegaskan bahwa jika tempat pengurusan PPJK
melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini dalam melaksanakan pekerjaan yang dikuasakan oleh importer atau eksportir, yang bersangkutan diancam dengan pidana sama dengan ancaman pidana terhadap importer atau eksportir. Oke, next. Tindak pidana badan hukum perusahaan, pidana pokok senantiasa pidana denda maksimal 1,5 miliar jika atas tindak pidana tersebut tidak pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda. Next. Barang dan sarana pengangkut yang berhubungan tindak pidana dirampas oleh negara. Impor pasal 102, ekspor pasal 102A, barang tertentu 102B, sarana pengangkut untuk melakukan tindak pidana di 102, 102A atau 102B. Dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan pasal 73. Kemudian, next, Mbak. Pidana denda tidak dibayar terpidana, sebagai gantinya diambil pendapatan terpidana, tidak dipenuhi pidana kurungan paling lama 6 bulan. Kemudian, next. Kedaluarsa, tindak pidana kepabeanan. Kedaluarsa penuntutan tidak pidana di bidang kepabeanan dimaksudkan untuk memberikan suatu kepastian hukum, baik kepada masyarakat usaha maupun penegak hukum. Oke. Penyidikan dan penindakan. Untuk penyidikan, pejabat negeri sipil tertentu Ditjen Bea Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan, memberitahukan mulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum. Jadi kalau misalnya kita saat melakukan ekspor impor, barang itu tidak sesuai atau harus kita salah, kita kena P2, penyidik dan penindakan. Lanjut. Kewenangan penyidik menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanan, memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan, meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan, memotret atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang kepabeanan, memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait, dan mengambil sidik jari orang. Lanjut. Menggeledah rumah tinggal, pakaian atau badan, menggeledah tempat atau sarana pengangkut, menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti, memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja, mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan, kemudian menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan, dan menghentikan penyidikan. Lanjut. Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan menteri, dapat hentikan penyidikan hanya dapat dilakukan bila yang bersangkutan telah melunasi biaya masuk yang tidak atau kurang bayar ditambah denda 4 kali biaya masuk yang tidak atau kurang dibayar. Lanjut. Kemudian ada pembinaan pegawai negeri. Kode etik. Lanjut.
masing-masing BPDG ada kode etiknya. Lanjut. Lanjut, Bu. Pejabat jika salah menghitung atau menetapkan biaya masuk atau biaya keluar. Pejabat cukai dalam menghitung atau menetapkan biaya masuk atau biaya keluar tidak sesuai dengan undang-undang ini mengakibatkan belum terpenuhi pungutan negara dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi untuk menentukan denda itu nggak boleh salah pejabat cukai ini. Lanjut. Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang kepabeanan yang menyangkut pegawai Ditjen Cukai, Menteri menugaskan unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pegawai guna menemukan bukti permulaan dengan tata cara diatur dengan peraturan Menteri. Lanjut, Bu. Orang yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan berhak memperoleh premi dalam hal hasil tangkapan berupa barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak boleh dilelang, dasar preminya ditetapkan oleh Menteri. Yang dimaksud dengan berjasa yaitu menangani pelanggaran administrasi meliputi pemberian informasi menemukan baik secara administrasi maupun secara fisik sampai dengan menyelesaikan penagihan. Atau pelanggaran pidana kepabeanan meliputi memberikan informasi, melakukan penangkapan, penyidikan, dan penuntut ketika. Baik, langsung lanjut, Bu. Ketentuan lain-lain. Sanksi administrasi jika tarif biaya masuk 0%. Setiap pelanggaran yang oleh undang-undang ini diancam dengan sanksi administrasi berupa denda yang dihitung berdasarkan persentase biaya masuk. Ketentuan pengenaan sanksi, besarnya bunga, ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Oke. Persyaratan dan tata cara barang yang diimpor dari suatu kawasan yang telah ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan atau pelabuhan bebas, pemberitahuan pabean di instalasi dan alat-alat yang berada di landas kontinen Indonesia dan zona ekonomi eksklusif Indonesia diatur dengan peraturan pemerintah. Lanjut. Barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan atau pelabuhan bebas diawasi oleh Ditjen Bea dan Cukai dan diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Lanjut. Atas permintaan masyarakat, Ditjen memberikan informasi yang dikelolanya, kecuali informasi yang sifatnya tertentu. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri. Lanjut. Pegawai DPDJ juga dilarang. Tenaga ahli juga memberitahukan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada
oleh orang dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan undang-undang ini kepada pihak lain yang tidak berhak dan tidak ada kepentingannya dengan dokumen pabean kita. Lanjut. Menteri berwenang memerintahkan secara tertulis pegawai PJBJ atau tenaga ahli yang ditunjuk dirjen untuk memberikan bukti dan keterangan orang yang ada padanya untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atas permintaan hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana. Baik, lanjut. Ketentuan peralihan. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang kepabeanan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Urusan kepabean yang pada saat berlakunya undang-undang ini belum dapat diselesaikan. Penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan yang meringankan setiap orang. Pembebasan biaya masuk diberikan atas impor barang perwakilan negara asing beserta pejabatnya, barang untuk keperluan badan internasional, barang kiriman, barang untuk keperluan museum, barang untuk keperluan penelitian, barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra, persenjataan amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah, barang pindahan, barang pribadi penumpang awak sarana pengangkut, obat-obatan yang diimpor, barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian, barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor. Lanjut. Pembebasan atau keringanan biaya masuk diberikan atas impor barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal, mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri, barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu, peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan, bibit dan benih untuk pembangunan, hasil laut yang ditangkap dengan sarana pengangkap yang telah mendapat izin, barang yang mengalami kerusakan, barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum, barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi, barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman atau hibah dari luar negeri, barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Lanjut. Sudah bisa tidak? Lanjut. Sudah. Sudah. Halaman berapa tadi? Ini, lewat. Diulangi lagi semua sekali. Enggak, dari mati enggak? Oh iya. Terus, 200, terus, udah itu tadi enggak? 240, terakhir 240 ya? 45, sudah, 245.
Udah, udah selesai. Untuk materi undang-undangnya udah selesai. Sekiranya kita mau melakukan ekspor impor, kita harus memenuhi undang-undang yang sudah dibuat oleh Menteri, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2026. Jangan menyimpang dari undang-undang itu, karena kalau menyimpang dari undang-undang itu, kita kena sanksi berupa pidana dan denda, Bapak Ibu ya. Jadi pastikan dulu sebelum ekspor impor kita penuhi syarat-syaratnya sebelum kita melakukan ekspor impor. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin sudah ada berapa? Ada 4 ya. Belum. Oh ya, untuk materinya Ibu Farah ini ada minta Ibu PT Jessica Mandiri. Ada pertanyaan, permisi Bu, izin bertanya, bagaimana jika pada saat melakukan pemeriksaan barang, berarti cek fisik ya, impor yang dibongkar kedapatan kurang atau lebih dari yang diberitahukan dalam kepabeanan, dalam pemberitahuan pabean itu kena sanksi dan denda. Sebaiknya segera melakukan permohonan ke kantor bea cukai setempat untuk menyelesaikan masalah ini. Karena adanya kurang atau lebih itu tidak diperbolehkan. Kalau impor kan di sini kita harus cek dulu invoice sama packing list dan master list-nya. Oke. Yang Bu izin bertanya, berapa lama masa kerja minimal bagi PMI agar bisa mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas barang pindahan selama barang pindahan belum 6 bulan. Barang pameran. Oke, dari Bu Farah. Ya Bu, apakah Oh, ada? Ah, ya, ada pertanyaan dari peserta lain, yang ini udah Bu, yang dari Wulan. Mbak Bulan ya. Eh, Udah? yang Bu izin bertanya berapa lama masa kerja, udah saya jawab tadi 6 bulan. Barang pindahan. Barang pindahan misalnya dari Singapura bawa ke Batam, ke itu mendapatkan fasilitas. Oke, lanjut. Bu, ini FTZ masuk ke PPJK nggak ya Bu? FTZ Di Batam aja. di bottom aja ya? Ya, kalau di daerah lain, Jakarta dan Surabaya, eh, nggak ada. Hmm. Gimana Bapak Ibu? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Nanti untuk materinya mohon isi daftar hadir dulu ya Bapak Ibu. Nanti kami kirimkan sesuai dengan yang diisi di daftar hadir. Atau boleh Bu, eh, kalau ada yang siapa tahu ada yang malu mau langsung japri Ibu boleh nggak? Boleh. Nah, Ya, boleh ini. mungkin karena baru perkenalan, wajar ya. Kalau saya baru pertama ini ya memang kayak gini. Nanti lama-lama kita udah kayak berteman, udah enak kita ngobrolnya lewat telepon, lewat Zoom atau pertemuan berikutnya. Ini kan kita baru awal ya dari pertemuan pertama. Jadi wajar kalau kita masih malu-malu belum memperkenalkan diri masing-masing.
Bener. Oh iya. Ya, dari awal kita belum ada perkenalan ya. Perkenalan Iya. dari per masing-masing Iya, Bu. perusahaan. Bener. Jadi agak kaku dikit gitu, harap dimaklumi. Tapi next time nanti kita perlu perkenalan diri dari per masing-masing peserta supaya lebih enak kita ngobrolnya di Zoom. Iya. Boleh Bu di ini Bu apa namanya? Di-sharekan dulu Bu Yang materi nomor oh, enggak nomornya, Japri. Kalau mau Japri Ibu langsung. ya, ini Biar boleh. di-save sama Bapak Ibu peserta. Ya, ini disimpan ya Bapak Ibu. 085274725572. Boleh Bapak Ibu. Di mana Bu? Di medchat, chat. Belum muncul. Sudah. Nggak muncul ya, tadi. Iya, ini tulis di nomor telepon di medchat. Tapi mereka belum baca. Kenapa? Ah, kopi, masuk. Oke. Sudah diterima Bapak Ibu? Baru Bu, udah muncul. Oh, Boleh Bapak Ibu untuk dapat save nomor Ibu Hermin. Siapa tahu Japri ya kan Bu, langsung. ya. Nanti Bapak Ibu, kalau misalnya pengen sertifikasi juga boleh hubungin saya langsung. Nanti saya didik langsung juga sampai ujiannya gitu. Kebetulan di Batam dan di Indonesia ini ada tiga di bulan Februari, Juni, sama Oktober ujian sertifikasi PPJK-nya ada tiga kali ya Bapak Ibu. Boleh itu Bapak Ibu, kesempatannya Bapak Ibu. Kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi dan sifatnya umum dan dipakai seumur hidup, dipergunakan untuk usaha sendiri, boleh. Untuk bekerja di perusahaan yang lain juga boleh. Hmm. Jadi nanti boleh langsung japri ke Bu Hermin atau boleh lewat kami juga Bapak Ibu. Siapa Ya, tahu boleh lewat eh, sama Bu Farah, boleh lewat juga ke saya. ke nomor kami ke 0811 777 Ya, Ah, jika ada atau kesulitan di ekspor impor juga boleh boleh kontak. itu. Ya. Boleh. Mm-mm. Oke. Tanpa izinannya juga sekaligus juga boleh. Boleh. Oke. Berarti kayaknya untuk Ya, tadi bisa. Berarti nanti setelah kita ya Bu ya, untuk next time kita webinar atur lagi. jadwal berikutnya. Untuk saat ini kita tutup dulu. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kesalahan teknis yang tidak disengaja. Mohon maaf eh, dan untuk Pak Fadli dan Bu Farah dan teman-teman peserta di Zoom ini. Semoga nextnya lebih bagus lagi dan tidak ada kendala. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa Amin. menjalankan pekerjaan di perusahaan masing-masing dan tentunya juga untuk perusahaan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selain sebagai karyawan nanti juga jadi pengusaha PPJK ya Bapak Ibu. Oke, baik Bu. Lanjut ke Bu Farah. Oke, Oke kita terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hermin serta semua peserta yang telah dengan penuh perhatian mengikuti Sampai acara ini dari awal sampai akhir. Eh, saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar online ini berlangsung. Ingin infokan kembali Bapak Ibu untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan ketika Bapak Ibu mengisi daftar hadir di chat ya Bapak Ibu. Jadi harap diisi daftar hadirnya. Oke, akhir kata kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf undur diri dulu.